Halo teman-teman, sahabat motobikers, ketemu lagi dengan saya Stephen Langitan. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Di tengah pandemi COVID ini, kita masih bisa ada di rumah, kerja-kerja, bersih-bersih ya. Nah, sekarang video ini akan membahas soal salah kaprah soal sponsor touring. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh tentang salah kaprah soal sponsor touring, izinkan saya menyelesaikan lap-lap ini dulu ya. Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwa motor ini adalah Suzuki Inazuma. Suzuki Inazuma ini sudah saya pakai touring jelajah di Indonesia, antara lain ke Sabang, ke Pulau Bali Lombok, kemudian ke Pulau Sulawesi, kemudian ke Borneo, sampai ke Malaysia, ke Brunei. Motor ini sudah saya pakai menjelajah sebagian besar di negara Indonesia, dan semuanya menggunakan sponsor, ada kerjasama dengan sponsor. Sedangkan ini adalah Kawasaki Versys 250cc. Kiprahnya dengan motor ini saya pakai dalam perjalanan Jakarta-London 30.000 km. Kemudian di tanah air saya lanjutkan touring dari Sabang menuju ke Gresik sekitar 5.500 km. Oke, kita bahas tentang soal salah kaprah sponsor touring. Izinkan saya duduk di tempat duduk ya, karena pegel juga dengan jongkok seperti ini. Selamat datang di channel YouTube Motobikers. Kembali dengan Stephen Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta-London 30.000 km. Teman-teman, sahabat motobiker, saat ini saya sedang duduk di teras. Dan ini laptop saya, dan inilah suasana teras di mana saya menikmati bekerja di teras sambil melihat motor yang sudah pernah saya pakai touring kemana-mana ya. Kemudian saya menikmati suasana dalam pandemi COVID ini. Kita bekerja di rumah, bukannya tidak ngapa-ngapain, tapi kita banyak sekali hal-hal yang kita bisa kerjakan di rumah. Sekarang saya akan bahas soal salah kaprah soal sponsor touring, karena ada banyak yang salah kaprah ketika saya memuat video-video atau konten-konten yang berisikan soal sponsor touring ya teman-teman. Ada lima hal ya yang saya catat nih biasanya, dan ini sudah benar-benar saya catat. Saya ambil bukunya dulu ya, ini catatannya ya. Saya catat di halaman mana nih, banyak banget nih catatannya. Oke teman-teman, yang pertama salah kaprahnya, dibayarin sponsor. Nah, bertanya nih, dibayarin sponsor, saya juga bisa. Nah, artinya begini, kalau emang dibayarin sponsor, saya juga bisa. Itu maksudnya, saya bisa touring kemana aja, bahkan keliling dunia kalau dibayarin sponsor. Itu satu salah kaprah yang teman-teman suka tanya kepada saya. Begitu sudah mendengar cerita motor merah putih yang sudah melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke London, dan satu komentar langsung muncul, wah, kalau dibayarin sponsor saya juga bisa. Oke teman-teman, gini ya, apa yang menurut saya menjadi salah kaprah soal ini. Kalau teman-teman memang bisa mendapatkan sponsor, langsung aja berangkat. Persoalannya sekarang, untuk mendapatkan sponsor itu tidak mudah, sangat sulit ya. Apalagi kalau belum punya pengalaman touring, apalagi kalau belum punya motornya ya, cuma ngoceh aja ya saya bisa. Jadi gini, kalau cuma sekedar ngomong saya dibayarin sponsor, saya juga bisa, ya itu omongan saya pribadi gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau melakukan pekerjaannya, Anda harus mengikuti tutorial yang pernah sudah saya sampaikan. Ada beberapa video, Anda lihat saja link di bawah ini, ada linknya, di mana saya sampaikan beberapa tips, trik atau cara-cara bagaimana membuat proposal, bagaimana mengirimkan proposal, bagaimana membuat anggaran perjalanan, dan seterusnya bagaimana mulai mendekati calon sponsor.
Salah kaprah yang kedua teman-teman yang saya catat adalah enak banget ya ada sponsor, tinggal jalan saja. Wow, tunggu dulu teman-teman. Tidak semudah itu ada sponsor langsung jalan. Sebelum mendapatkan sponsor, tadi kita berusaha berjuang mencari sponsor tersebut. Apakah perusahaan ini berkenan mau bekerja sama dengan kita yang mau melakukan touring? Apakah kita bisa meyakinkan perusahaan mau mengeluarkan dana sekian puluh juta, bahkan sekian ratus juta untuk membiayai touring, ya? Bagaimana perusahaan itu bisa yakin? Nah, ini tidak begitu saja teman-teman. Tidak begitu mudah juga perusahaan mau menerima proposal kita. Jadi proposal itu harus jelas, harus punya tujuan, harus punya visi dan misi. Artinya perjalanan Anda itu dapat dipertanggungjawabkan, tujuan dan maksudnya mau ngapain, ya. Jadi di sini harus ada kejelasan yang dibuat secara tertulis dan bisa dipertanggungjawabkan. Begini saja teman-teman. Ibaratnya teman-teman kan melamar pekerjaan nih. Saat ini mungkin bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, mati-matian membuat surat lamaran kerja, betul nggak? Begitu ada wawancara, Anda harus berusaha meyakinkan diri bagaimana Anda bisa diterima, betul nggak? Seperti itulah. Jadi saya mengibaratkan mengajukan proposal touring, ya, itu salah satu proses pekerjaan yang kita lakukan, dan itu betul-betul mati-matian kita harus bisa. Proposal touring itu seperti surat lamaran kerja tadi, dipanggil aja udah senang, dipanggil saja, ya, diterima suratnya kemudian dipanggil. Soal ditolak atau diterima itu urusan nomor 2. Yang penting dipanggil dulu. Nah, bagi teman-teman kalau sedang mencari kerja atau Anda yang udah bekerja sekarang, mungkin ingat perjuangan teman-teman bagaimana dulu mencari pekerjaan itu. Berapa puluh surat lamaran yang Anda kirimkan, ya. Kalau masih 3 surat lamaran kerja nggak ada apa-apanya, 5 pun nggak ada apa-apanya. Tapi kalau di angka 10 baru 15, 20 surat lamaran kerja Anda kirim, itu namanya perjuangan. Anda tidak pernah berhenti, kan? Demikian juga membuat proposal touring, menyampaikan ke perusahaan itu juga butuh perjuangan. Jadi salah kaprah. Kalau ada sponsor enak ya, tinggal jalan aja. Jadi sekali lagi, sponsor tidak dengan gampang manggil Anda, bro, sini bro, gua mau sponsorin. Tidak seperti itu. Nggak ada Anda lagi jalan tiba-tiba dipanggilin, kemudian dipanggil sini ini gue mau sponsorin. Anda di situ salah sekali. Oke. Yang ketiga teman-teman, sekali lagi yang ketiga, touring untuk sponsor. Ditanya lagi, touring untuk sponsor, males harus kerja untuk mereka. Ya teman-teman, ini sama aja seperti Anda sedang bekerja di kantoran nih, bekerja. Atau Anda sedang berjualan ya, berjualan untuk merek ini, males Ingat, apa yang Anda jual saat ini, produk-produk itu ada mereknya. Setiap produk yang Anda jual ada merek. Kemudian Anda pikir, gue mau jualan barang ini, males aduh, enak buat mereka dong. Nah, ya teman-teman, demikian juga Anda bekerja di kantoran. Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian Anda bertanya di dalam hati Anda, ngapain gue kerja buat perusahaan ini? Ngapain gue untung-untungin waktu gue di sini dari jam 8 sampai jam 5 tiap hari lagi? Kalau teman-teman sudah berpikir seperti itu sudah benar-benar salah. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan sponsor bukan untuk bersenang-senang, tapi adalah bekerja sama. Tapi bekerja sama yang sangat menyenangkan. Nah, begitu ya. Beda, kita bersenang-senang, hura-hura, lupa diri, seringkali kita juga mengalami kecelakaan. Tapi kalau kita melakukan touring, ya, yang menyenangkan adalah pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan tujuan yang dicapai atau yang diraih, baik untuk kita pribadi, kita puas, kita dibayarin, kemudian hotel kita juga dibayarin, makan, minum, semua fasilitas semua dibayarin, dan punya hasil. Hasilnya apa? Ada foto, ada video, semuanya juga memberikan kepuasan kepada pihak sponsor.
Itu namanya yang touring beneran memuaskan. Jadi memuaskan kepada semua pihak, ya, bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi juga untuk perusahaan yang setelah membiayai sebagai sponsor. Nah, ya teman-teman, salah kaprah yang keempat, yaitu ada pertanyaan, mengapa saya harus bawa sponsor? Jalan sendiri lebih puas, nggak ada beban. Nah teman-teman, ini kalau memang teman-teman nggak perlu sponsor, kita nggak usah bahas lagi ini. Selesai di sini videonya. Tapi kalau teman-teman butuh sponsor dalam perjalanan touring, ya teman-teman harus melepaskan kata-kata seperti ini. Ngapain saya harus bawa sponsor? Itu harus dihilangkan. Karena teman-teman, kita bekerja sama dengan sponsor. Intinya adalah bekerja sama. Kalau teman-teman tidak mau bekerja sama, ya sudah, jalan sendiri. Mau Anda jarak dekat, jarak sedang, ataupun jarak jauh, sekalipun mau keliling dunia, nggak perlu bawa sponsor, silahkan. Asal teman-teman sanggup soal biaya. Jadi tanggung saja dengan uang sendiri, selesai. Ya, jadi teman-teman tidak perlu diperdebatkan, karena Anda jelas salah kaprah. Mengapa saya harus bawa sponsor? Ya, karena Anda tidak mengerti hubungan kerjasama antara Anda dengan pihak sponsor. Lebih gampang gini aja lah teman-teman. Anda menonton MotoGP, balapan MotoGP. Perhatikan kostum para pembalap. Dimulai dari jaket, kemudian helm, dan semua atributnya, sekalipun topi yang dipakai oleh pembalap, semua ada merek sponsor. Mengapa hal itu terjadi? Simak sendiri. Sekarang bagian kelima adalah dapetin sponsor itu susah banget, pasti ditolak. Kembali lagi teman-teman, sama seperti Anda saat membuat lamaran kerja. Anda sudah mulai menulis surat lamaran aja mungkin membuat Anda males, ya. Nama, alamat, kemudian Anda harus bikin juga latar belakang Anda, sana Anda bercerita pengalaman pekerjaan. Bagaimana Anda mau dapetin kenaikan gaji atau pindah ke perusahaan yang lebih baik kalau Anda sudah malas lebih dulu? Jadi sama. Dan teman-teman, untuk mendapatkan sponsor itu sebenarnya tidak susah, asalkan Anda telaten, rajin, konsisten, dan melakukannya itu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan tujuan dan maksud yang baik. Sekali lagi, yang baik. Anda bisa selesaikan, dan Anda bisa berkonsultasi dengan saya melalui WhatsApp 0811 852 484. Silakan Anda yang serius untuk mendapatkan sponsor, Anda bisa berkonsultasi dengan saya sebagai mentor. Stephen Langitan, saya ucapkan terima kasih Anda telah menyimak video ini. Dan jangan lupa ada hadiah di video ini. Simak keterangannya di bawah atau di deskripsi video ini. Salam jumpa, Stephen Langitan.